Assalamualaikum. Ini batik yang cara memotongnya saya videokan, saya buat live teman-teman ya. Saya buat live, linknya teman-teman cek aja di kolom komentar. Ada pembagian rumusnya juga untuk lingkar badan berapa, dibagi berapa, jadinya berapa, ditambahin berapa, jadinya berapa, dan ini modelnya ya. Modelnya model kancing sembunyi standar batik pada umumnya ya. Ini menggunakan saku bobok seperti ini ya. Dan belahan samping saya pakai belahan samping numpang seperti ini. Nah, untuk motif pada bagian samping, karena motifnya ini motif searah, jadi tidak ketemu teman-teman ya, tidak ketemu, itu tidak masalah karena memang kondisi batiknya. Yang penting dikomunikasikan dengan customer, dikasih penjelasan ke customernya, itu nggak masalah seperti itu. Sama halnya dengan bagian lengan nih. Nah, perhatikan di sini ya teman-teman ya, motif yang bagian lengan sebelah sini itu seperti ini, dan yang sisi sebelahnya itu seperti ini. Jadi sama-sama ada kuning sama putihnya, cuman posisinya beda dia. Posisinya beda karena motif ini motif searah teman-teman ya. Dan untuk bagian kerah saya gunakan motif yang untuk bagian bawahnya ini. Nah, dan bagian bawah tetap saya buat miring teman-teman. Tuh, perhatikan. Kelihatan ya miringnya ya. Jadi pola ini didesain memang dibuat dimiringkan pada bagian bawahnya untuk menghindari perut yang buncit itu. Buat perutnya yang standar juga tetap saya miringkan teman-teman. Nah, kebetulan untuk batik pada kali ini tidak menggunakan tricot dan tidak menggunakan furing alias polosan saja. Tetapi untuk kerahnya saya gunakan ini kerahnya ya. Stafflegnya saya gunakan Staffleg Jerman teman-teman yang ini. Ya, Staffleg Jerman ini lebih tipis ya, lebih tipis. Ketebalannya mirip-mirip dengan M33 teman-teman ya, mirip dengan M33, tetapi dia menurut saya jauh lebih murah. Memang harga yang ditawarkannya ini lebih mahal, tetapi karena kondisi kainnya lebih lebar ya dari M33, akhirnya Staffleg ini justru jatuhnya jauh lebih murah ya, menurut saya jauh lebih murah dan kualitasnya jauh lebih bagus. Kalau misalkan yang M33 itu dirobek tidak bisa teman-teman ya. Yang ini nih misalkan nih ditarik, digunting. Nah, ini jenisnya katun teman-teman ya, jenisnya katun. Coba kita cek, kita gunting nih. Coba. Nah, stop. Kalau katun dia dirobek bisa dan mudah dirobeknya, tidak terlalu bergelombang, apalagi ngerobeknya kenceng. Ini namanya katun ya, secara mudahnya. Atau boleh teman-teman bakar sedikit. Jika dia seperti kapas berarti dia katun ya. Kalau hasil pembakarannya itu abunya itu jadi abu, yaitu artinya katun. Kalau polyester dia menggumpal ya kalau polyester. Nah, untuk model kerahnya ini model kerah Itali 2 sih yang saya pakai, model Itali 2, dan posisinya membuka seperti ini. Pada bagian daun kerah saya pakai Staffleg ini dibuat 2 lapis, dan pada bagian ujung ininya saya pakai mika ya. Ini ada mikanya nih. Jadi posisinya dia lebih kelihatannya kokoh, padahal ini lembek teman-teman, lembek ya. Kalau yang biasanya kan saya gunakan yang kaku tuh. Nah, kalau ini justru lembek tapi tetap kokoh. Tuh, tetap bulat ya. Meskipun pakai Staffleg yang lembek yang seperti ini, tetap dia hasilnya harus bulat, harus nampak kokoh. Dan di sini digunakan tulang itu supaya bagian daun kerah ini tetap lurus seperti ini. Saya kadang-kadang ini sih feel saya aja ya. Kalau saya melihat saya lah ya, saya pakai kemeja terus si kerahnya itu bulat seperti ini. Kan lama-lama suka begini nih. Nah suka lengkung kayak gini. Itu jujur saya nggak suka teman-teman, saya nggak suka. Maka saya gunakan pengeras di bagian sini, yaitu dengan menggunakan mika. Kalau menggunakan Staffleg lagi kan ada yang menggunakan Staffleg di bagian sininya nih. Nah, itu kadang-kadang tetap seperti ini juga, tetap lengkung juga kalau Staffleg. Tapi kalau dikasih mika di sini, insya Allah tidak ya. Dan posisinya untuk dobelan daun kerahnya itu sebatas ini aja. Jadi yang lapisan Staffleg yang pertama itu kejahit ke kaki kerah, tapi yang lapisan kedua tidak kejahit di sini ya. Jadi di sini tetap membulat, rapi. Nah, tuh liatin ya, tetap bulat, rapih seperti ini ya. Jatuhnya tetap kokoh seperti itu ya.
Itu cara saya teman-teman. Kalau untuk bagian depan wajib sama, bagian belakang juga wajib sama. Kalau bagian sisi samping kiri kanan itu menyesuaikan dengan kondisi kain dan motifnya, seperti itu teman-teman ya. Untuk belahan saya gunakan yang sama, tetap jaraknya sekitar 13 cm, bukaan rumah-rumahnya sekitar 4 cm sampai 3,5. Itu bukaan 13 cm saya gunakan kancing di sininya. Nah, untuk lebar manset saya gunakan 6 cm atau 5,5 seperti itu. Untuk tutorialnya ada, cek di kolom komentar ya teman-teman ya. Untuk pembelian staff leg boleh cek di kolom komentar, tulangan juga boleh cek di komentar tulangan yang saya pakai, staff leg yang saya pakai. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi ya. Terima kasih, salam inspirasi, salam sehat bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.